Baik, Om Swastiastu, selamat malam teman-teman semua. Terima kasih teman-teman semua sudah meluangkan waktunya untuk bergabung pada Zoom pada malam hari ini. Kami dari kelompok 2, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi terkait dengan terkait dengan tata cara penyusunan grafik. Alangkah baiknya sebelum kita meranjak ke materi, kami dari kelompok 6 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, saya Liastika Punami dengan NIM akhiran 1265. Ada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Niputu Erliani dengan akhiran NIM 1271. Baik, perkenalkan nama saya Kade Angketi Satya dengan akhiran NIM 1266. Baik, perkenalkan nama saya Kade Dwiki Wardana dengan akhiran NIM 1261. Baik, di sini ada materi terkait dengan pengertian grafik. Untuk Erliani, waktu saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya sebagai presentator pertama akan menjelaskan materi, yaitu yang pertama, pengertian grafik. Grafik adalah suatu kombinasi antara angka, huruf, simbol, gambar, lambang, perkataan, lukisan yang dijadikan satu media untuk konsep maupun ide dari pengirim kepada sasaran proses dan maklumat. Pengertian grafik juga dapat dikatakan yaitu suatu angka untuk membentuk visualisasi tabel, di mana terdiri dari angka-angka yang dapat disajikan atau ditampilkan ke dalam bentuk gambar atau bisa dalam bentuk garis, lingkaran, dan batang. Slide selanjutnya. Jenis-jenis grafik. Yang pertama itu grafik batang, di mana dipakai untuk menekankan perbedaan tingkat nilai dan beberapa aspek. Grafik batang ini merupakan grafik yang paling sederhana, sangat mudah untuk dipahami dan hanya menggambarkan data dalam bentuk batang. Contohnya, berikut ini adalah data tinggi badan siswa kelas 4 dengan jumlah siswa 20 orang. 29, 30, 28, 31, 30, 29, 27, 29, 31, 30, 28, 27, 29, 28, 30, 28, 27, 29, 31, dan 28. Bagaimana bentuk penyajian data berat badan siswa kelas 4 dalam diagram batang? Slide selanjutnya. Penyelesaian. Pertama-tama kita perlu mengurutkan data berat badan itu dari bilangan terkecil hingga terbesar. Bisa dilihat dari tabel di bawah itu. Sehingga jika data berat badan dari siswa sudah diurutkan sesuai jumlah yang didata, maka batang seperti gambar di bawah ini. Grafik garis adalah jenis grafik berbentuk garis yang dihubungkan dari titik ke titik
sesuai periode waktu tertentu pada umumnya sering digunakan untuk menggambarkan suatu perkembangan atau perubahan dari waktu. Nah, contohnya diketahui terdapat showroom mobil yang selalu mencatat jumlah mobil yang terjual dari tahun 1990. Berikut laporannya. Tahun 95 jumlah mobil yang terjual 15. 1996 jumlah mobil yang terjual 18. Tahun 1997 jumlah mobil yang terjual 27. Tahun 1998 jumlah mobil yang terjual 21. Tahun 1999 jumlah mobil yang terjual 18. 2000 tahun 2000 jumlah mobil yang terjual 30. 2021 jumlah mobil yang terjual 32. Tahun 2002 jumlah yang terjual 20. 2003 jumlah mobil yang terjual 17 dan 2004 jumlah mobil yang terjual 15. Slide selanjutnya. Bentuk grafik garisnya sebagai berikut. Bisa dilihat dari gambar di bawahnya. Dari grafik di atas terlihat penjualan mobil terbanyak terjadi di tahun 2021. Penjualan mobil cenderung mengalami kenaikan di tahun 1995 sampai 1997. Sedangkan di tahun 2002 sampai 2004 cenderung mengalami penurunan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, grafik lingkaran. Grafik lingkaran adalah bentuk penyajian dari data statistik dengan menggunakan gambar yang berbentuk lingkaran atau gambaran naik turunnya data berupa lingkaran untuk menggambarkan persentase dari nilai total atau nilai keseluruhan. Sebagai contoh, sebuah sekolah memiliki 1.260 siswa. Di sekolah tersebut mengharuskan siswanya untuk ikut serta dalam kegiatan ekstrakurikuler. Jika siswa yang mengikuti ekstrakurikuler dibentuk dalam diagram lingkaran, maka bentuk diagram lingkarannya seperti gambar di bawah. Selanjutnya, diketahui total siswa di sekolah tersebut berjumlah 1.260 siswa yang mengikuti ekskul basket sebanyak 130 derajat, yang mengikuti ekskul sepak bola sebanyak 100 derajat, yang mengikuti ekskul pencaksilat sebanyak 80 derajat. Ditanyakan berapa banyak siswa yang mengikuti ekstrakurikuler musik. Untuk mencari jawabannya, pertama-tama cari berapa derajat siswa yang mengikuti ekskul musik. Caranya, derajat ekskul musik sama dengan 360 derajat dikurang ekskul basket sebanyak 130 derajat ditambah ekskul sepak bola sebanyak 100 derajat ditambah ekskul pencak silat sebanyak 80 derajat. Maka hasil dari penambahan ekskul basket, ekskul sepak bola, dan ekskul pencaksilat sebanyak 310 derajat. Selanjutnya, derajat ekskul musik sama dengan 360 derajat dikurang 310 derajat mendapatkan hasil 50 derajat. Lalu, gunakan rumus untuk mengetahui jumlah siswa yang mengikuti ekskul musik. Caranya, jumlah siswa ekskul musik sama dengan derajat ekskul musik 50 derajat dibagi 360 derajat dikali total siswa sebanyak 1.260 derajat mendapatkan hasil 175. Jadi siswa yang mengikuti ekskul musik berjumlah 175 orang. Selanjutnya, cara menyusun grafik batang dalam program aplikasi Microsoft Word dan Excel. Slide selanjutnya, cara menyusun grafik batang dalam aplikasi Microsoft Word yaitu
Yang pertama, bukalah Microsoft Word atau klik ganda dokumen Word yang sudah ada untuk membukanya di Microsoft Word. Yang kedua, klik opsi blank dokumen. Lewati langkah ini jika kalian membuka dokumen yang sudah ada. Yang ketiga, klik tab Insert di pojok kiri atas antarmuka Word. Yang keempat, klik chart pada menu Insert. Yang kelima, pilih gaya grafik batang atau kolom dan pilih sesuai grafik batang yang diinginkan. Yang keenam, klik OK, maka jendela Excel akan tampil di bawah grafik. Yang tujuh, masukkan data pada grafik dengan mengikuti langkah berikut. Seperti yang pertama, klik salah satu sel di Excel, masukkan data dan tekan Enter. Yang kedua, klik tombol X pada bagian Excel untuk menutupi jendela. Yang ketiga, kemudian judul grafik pada Word dibuat pada cat title axis dan title bagian primary horizontal. Axis title untuk membuat tulisan bagian bawah, sedangkan primary vertical axis title untuk membuat tulisan bagian samping kanan grafik. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Program Word grafik batang sebagai berikut. Bisa dilihat pada gambar berikut. Cara menyusun grafik garis dalam program aplikasi Excel. Yang pertama, pilih semua data yang akan dibuat grafiknya dengan cara memblok sel pada Excel yang dibutuhkan. Yang kedua, selanjutnya untuk membuat grafik, klik Insert bagian Insert kolom atau bar chart. Pilih grafik yang sesuai bentuk yang diinginkan. Yang ketiga, Excel akan secara otomatis mengambil data untuk kemudian diubah menjadi bentuk grafik batang. Yang keempat, kemudian Anda bisa melakukan sejumlah penyesuaian pada grafik yang sudah jadi tersebut seperti mengubah bentuk bagan, judul, dan sebagainya. Slide selanjutnya. Program Excel grafik garis. Bisa dilihat pada gambar berikut. Slide selanjutnya. Cara menyusun grafik garis. Slide selanjutnya. S3, slide selanjutnya. Cara menyusun grafik garis dalam program aplikasi Microsoft Word. S3, slide yang sebelumnya masih di slide cara menyusun grafik garis dalam program aplikasi Microsoft Word dan Excel. Lagi yang sebelumnya, lagi sekali. Yang ini selanjutnya. Cara menyusun grafik garis dalam program aplikasi Microsoft Word. Yang pertama,
Bukalah Microsoft Word atau klik ganda dokumen Word yang sudah ada untuk membukanya di Microsoft Word. Klik opsi blank dokumen. Lewati langkah ini jika Anda membuka dokumen yang sudah ada. Selanjutnya klik tab Insert di pojok kiri atas muka Word. Selanjutnya klik Cut pada menu Insert. Selanjutnya kemudian pilih gaya grafik garis atau line dan pilih sesuai grafik garis yang diinginkan. Klik OK. Jendela Excel akan tampil di bawah grafik. Masukkan data pada grafik dengan mengikuti langkah berikut. Yang pertama, klik salah satu sel di Excel, masukkan data dan tekan Enter. Yang kedua, klik tombol X pada bagian Excel untuk menutup jendela. Kemudian, judul grafik pada Word dibuat pada Cut Title dan Axis Title bagian primary, horizontal axis title untuk membuat tulisan bagian bawah grafik, sedangkan primary vertical axis title untuk membuat tulisan bagian samping kanan grafik. Sekian presentasi dari saya. Lanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Ida Bagus Putri Putra dengan akhiran NIM 1278. Di sini saya sebagai presentator keempat. Di sini saya akan membawakan materi tentang program grafik garis. Ini adalah salah satu bentuk dari program Word dalam bentuk grafik garis. Baik, slide selanjutnya. Aplikasi Excel, pilih semua data yang akan dibuat grafiknya dengan cara memblok sel pada Excel yang dibutuhkan. Selanjutnya untuk membuat grafik, klik Insert dan pilih Chart, kemudian pilih grafik yang sesuai dengan yang diinginkan. Excel akan secara otomatis mengambil data untuk kemudian diubah menjadi bentuk grafik garis atau line chart. Kemudian Anda bisa melakukan sejumlah penyesuaian pada grafik yang sudah jadi tersebut seperti mengubah bentuk bagan, judul, dan sebagainya. Slide selanjutnya. Baik, ini adalah salah satu bentuk dari program Word dalam bentuk grafik garis. Selanjutnya, cara menyusun grafik lingkaran dalam program aplikasi Microsoft Word dan Excel. Cara menyusun grafik lingkaran dalam program aplikasi Microsoft Word. Yang pertama, buka aplikasi Microsoft Word, klik toolbar Insert, kemudian pilih Chart pada jendela Insert, dan chart akan terbuka. Klik tab menu Pie untuk menampilkan berbagai macam jenis diagram lingkaran. Pilih diagram lingkaran yang diinginkan. Ada beberapa bentuk grafik seperti pie of pie, 3D pie, export pie, 3D export, pie bar of pie. Klik tombol OK, kemudian akan muncul grafik lingkaran yang masih kosongan, serta jendela Microsoft Excel berisi tabel. Selanjutnya, ubah data pada tabel Excel tersebut sesuai dengan data yang kita akan buat dan sudah direncanakan. Misal kita ingin membuat grafik lingkaran tentang data siswa mengikuti ekstrakurikuler, seperti musik, tari Bali, dan sepak bola. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi terkait dengan cara menyusun grafik lingkaran dari program aplikasi Microsoft Word dan Excel. Di sini cara menyusun grafik lingkaran di dalam program aplikasi Microsoft Word itu kita buka aplikasi Microsoft Word-nya terlebih dahulu, baru kita klik toolbar Insert, kemudian pilih Chart pada jendela Insert dan Chart akan terbuka. Nah, kemudian saat itu terbuka, baru kita klik tab menu Pie untuk menampilkan berbagai macam jenis diagram lingkaran. Baru yang kelima itu ada pilih diagram lingkaran yang diinginkan. Ada beberapa bentuk grafik seperti pie of pie, 3D pie, Explorer, pie in 3D Explorer, pie bar of pie. Kemudian klik tombol OK. Kemudian akan muncul grafik lingkaran yang masih kosongan serta jendela Microsoft Excel bersih tabel. Kemudian yang terakhir itu ada ubah data pada tabel Excel.
sesuai dengan data yang kita buat dan sudah direncanakan. Misalnya saja kita akan membuat grafik lingkaran tentang data siswa mengikuti ekstrakurikuler seperti musik, tari Bali, dan sepak bola. Nah, di sini contohnya. Di sini ada contoh dari program board grafik lingkaran. Nah, jadi di sini ada contohnya. Kalian bisa lihat langsung pada screen. Kemudian di sini ada cara menyusun grafik lingkaran dalam program aplikasi Microsoft Word. Itu ada buka aplikasi Microsoft Word-nya, baru kita di sini ada contoh dari program Excel grafik garis. Di sini ada aplikasi Excel. Nah, kita buka aplikasinya, baru pilih semua data yang akan dibuat grafiknya dengan cara memblok sel pada Excel yang dibutuhkan. Nah, kemudian selanjutnya untuk membuat grafik, klik Insert pada bagian Insert Pie atau Pie Chart, grafik lingkaran, dan pilih grafik yang sesuai bentuk yang diinginkan. Kemudian, Excel akan secara otomatis mengambil data untuk kemudian diubah menjadi bentuk grafik lingkaran atau pie chart. Kemudian Anda bisa melakukan sejumlah penyesuaian pada grafik yang sudah jadi, tersebut mengubah bentuk bagan, judul, dan sebagainya. Untuk mengisi data atau data ke dalam grafik lingkarannya, klik Chart Tools pada Layout, kemudian pilih Data Label, klik sesuai dengan pilihan pencantuman data grafiknya, dan klik Chart Title untuk mengisi judul bagian atas grafiknya. Nah, di sini ada contoh dari program Excel pada grafik lingkaran. Kalian bisa lihat pada screen tersebut. Baik, di situ saja dari presentasi kelompok kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kita membuka 2 sesi pertanyaan. Kalian bisa ajukan pertanyaan melewati chat room. Terima kasih.
Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Tegar, di mana pertanyaannya, apa yang harus pertama kali dilakukan untuk membuat sebuah grafik? Nah, menurut grafik yang pertama yakni memilih jenis grafik. Jenis grafik itu bermacam-macam berdasarkan fungsinya, sehingga perlu untuk mempertimbangkan ketepatan dalam pemilihannya. Apa saja macam-macamnya dapat disimak dalam tajuk macam-macam grafik. Untuk Tegar, apa jawabannya bisa diterima? Baik, bisa diterima. Baik, bisa diterima. Baik, terima kasih. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan jawabannya? Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya lagi? Jika dari teman-teman tidak ada yang bertanya lagi, maka dari kami akan menutup presentasi pada malam hari ini. Terima kasih, dan jika ada salah kata atau kekurangan, mohon maaf.